Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Kesuma dan NIM saya adalah 4321 90 10 140. Di sini saya akan menjelaskan pengantar ekonomi mikro tentang elastisitas permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kodam Syaputra, NIM 43290101097. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di teori ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Khairul Razak. Pada video ini saya akan membahas materi bab 5, yaitu teori perilaku konsumen, Cardinal Utility Approach. Halo guys, nama saya Muhammad Ilham. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana. Saya akan menjelaskan apa itu ekonomi mikro atau pergeseran kurva permintaan. Yes. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Dwi Putro Adilaksono. NIM-nya 4321 90 10 173. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan, teori penawaran, dan juga teori keseimbangan pasar. Yang pertama, teori permintaan. Teori permintaan atau demand yaitu menerangkan hubungan antara jumlah barang yang diminta atau bisa kita sebut dengan quantity atau key dengan harga barang yang diminta. Bisa kita sebut dengan price atau P. Dalam analisis teori permintaan, faktor-faktor lain diasumsikan tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Dalam teori permintaan tentu saja ada hukumnya, yaitu semakin rendah harga barang, maka akan semakin tinggi barang yang diminta. Sebaliknya, jika semakin tinggi harga barang, maka akan semakin rendah barang yang diminta. Istilah lainnya yaitu ceteris paribus. Daftar permintaan. Daftar permintaan adalah suatu daftar yang memberi gambaran dengan angka-angka tentang hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Daftar permintaan dapat berupa tabel. Berikut contohnya. Bisa Anda lihat, dari harga 5.000, maka jumlah barang yang diminta adalah 200. Dari harga 3.000, maka jumlah yang diminta 600. Dengan harga 2.000, maka jumlah barang yang diminta 800. Setelah itu ada kurva permintaan. Kurva permintaan fungsinya itu menunjukkan sifat jumlah barang dan harga barang tersebut. Berikut contohnya. Seperti yang saya jelaskan pada tabel sebelumnya, yaitu semakin tinggi harga barang akan semakin rendah permintaan barang tersebut. Bisa dilihat 500, 200, 3.000, 600, 2.800. Oke, selanjutnya yang kedua, penawaran. Penawaran atau bisa kita sebut dengan lain supply, yaitu teori yang menerangkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan, bisa kita sebut dengan quantity atau key, dengan harga barang yang diminta, bisa kita sebut dengan P atau price. Dalam analisis teori penawaran, faktor-faktor lain yang diasumsikan tidak mengalami perubahan atau bisa kita sebut dengan ceteris paribus. Dalam teori penawaran tentu saja ada hukumnya juga sama seperti permintaan, yaitu semakin rendah suatu harga barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Bisa kita sebut dengan ceteris paribus. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka akan semakin banyak barang yang ditawarkan. Bisa kita sebut juga dengan ceteris paribus. Daftar penawaran. Daftar penawaran hampir sama dengan daftar permintaan. Daftar penawaran adalah suatu gambaran dengan angka-angka tentang hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Daftar penawaran dapat berupa tabel seperti berikut. Bisa Anda lihat pada tabel berikut bahwa jika harga terpatok pada 5.000, maka jumlah barang yang ditawarkan yaitu 900. Selanjutnya, jika harga barang 3.000, maka barang yang ditawarkan adalah 600. Jika harga barang yang ditawarkan 2.000,
maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 300. Dalam penawaran pun terdapat kurva penawaran. Sama seperti kurva permintaan, kurva penawaran adalah menggambarkan sifat antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Bisa dilihat contoh berikut. Jika kurva permintaan yaitu garisnya ke bawah, sedangkan kurva penawaran garisnya ke atas. Keseimbangan pasar. Keseimbangan bisa kita sebut dengan istilah lain yaitu equilibrium. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada suatu harga tertentu sama dengan jumlah barang yang diminta pada harga tersebut. Ada 3 cara untuk menunjukkan keseimbangan pasar tersebut, yaitu pertama dengan angka-angka, seperti contoh pada tabel berikut. Bisa kalian lihat pada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 bisa kalian lihat di nomor 1. Nomor 1 yaitu menunjukkan bahwa kelebihan penawaran. Sedangkan di nomor 3 yaitu menunjukkan kelebihannya permintaan. Sedangkan yang benarnya adalah nomor 2 yaitu keseimbangan. Keseimbangan pasar bisa ditunjukkan juga dengan cara grafik. Keseimbangan pasar secara grafik ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Bisa kalian lihat contoh berikut. Ya, lihat contoh berikut. Ada kurva penawaran dan juga kurva permintaan. Di tengah-tengahnya ada titik E. Titik E itulah yang disebut keseimbangan dari jumlah barang yang diminta dengan harga barang yang diminta mengalami keseimbangan. Berikutnya cara ketiga untuk menunjukkan keseimbangan pasar bisa dilakukan dengan cara matematik seperti berikut. Ya, bisa kalian lihat ada beberapa rumus, yaitu rumus persamaan permintaan, yaitu QD sama dengan C kurang DP. Selanjutnya, rumus persamaan penawaran, bisa kalian lihat QS sama dengan minus M plus NP. Terus selanjutnya ada rumus keseimbangan, yaitu QD sama dengan QS atau C kurang DP sama dengan minus M tambah NP. Untuk detail dari apa yang saya sebutkan tadi bisa dilihat. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, saya berikan contohnya untuk kalian. Berikut contoh pengerjaannya. Nah guys, teman-teman, itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan materi maupun salah-salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah gerakan kurva permintaan. Apa itu gerakan kurva permintaan? Gerakan kurva permintaan adalah tawaran atau permintaan suatu barang yang harganya semakin tinggi atau semakin rendah. Misalkan contohnya adalah kayak baju misalkan ada brand baru ya, misalkan harganya itu semakin tinggi, nah orang-orang otomatis ini dong nawar ya, otomatis orang itu nawar, otomatis itu sama aja terjadi interaksi jual beli. Dan ada lagi yang satu, nah itu adalah kurva permintaan. Kalau kurva permintaan adalah suatu barang, misalkan barang yang lagi dicari itu harganya menurun, ya otomatis ya kita terjadinya kontrak jual beli. Yang kedua adalah pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan adalah 4 faktor, yaitu harga barang lain, pendapatan pembeli, citra masyarakat, dan populasi. Dan saya akan menjelaskan salah satu-satu di antara 4 ini. Yang pertama adalah harga barang lain. Mengapa harga barang lain? Perubahan harga ini terpatok dengan permintaan konsumen. Itu adalah misalkan ada harga tembaga dan aluminium. Nah, misalkan harga tembaga dan aluminium ini disubstitusikan dengan produk lain dari salah satu barang ini. Nah, otomatis harga tembaga ini bisa naik kalau apabila harga aluminium itu disamakan dengan harga lain. Dan contoh juga adalah ayam dan produk barang ayam dan sapi. Nah, misalkan ayam sapi ini juga bisa mengalami
perubahan harga dari harga mereka ke harga yang lain. Mengapa? Karena barang ini akan disubstitusikan dengan harga lain, misalkan ke ikan atau ke lain-lainnya. Nah, yang kedua ada pendapatan pembeli, yaitu akibat dari kenaikan pendapatan. Kalau misalkan kita contohnya barangnya sepatu, tas, dan misalkan baju seragam gitu ya, misalkan baju dan seragam itu otomatis itu bisa kita pendapatan itu akan bertambah karena kita termasuk salah satu faktor ya. Mengapa? Dikarenakan akibat barang yang diminta akan naik akibat pendapatan naik. Begitu juga bisa menggeser kurva permintaan ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya. Misalkan pergeseran pendapatan akan menipis, bisa menyebabkan pergeseran kurva berpindah ke kiri. Yang ketiga adalah citra masyarakat. Citra masyarakat ini berdampak positif bagi pergeseran kurva permintaan. Kenapa? Dikarenakan kalau misalkan masyarakat selera nih misalkan dengan barang itu, otomatis itu bisa menjadi kurva permintaan akan banyak. Nah, kalau misalkan jadi seperti itu juga bisa dibilang sangat baik. Mengapa? Karena akan menggeser kurva permintaan ke kanan, dan sangat sedikit pun untuk menggeser kurva permintaan ke kiri, karena itu adalah citra masyarakat dari selera kita sendiri. Yang keempat adalah populasi. Nah, populasi ini juga berdampak positif. Mengapa? Akibatnya kalau jumlah populasi barang itu menjadi naik, otomatis permintaan kita juga naik. Nah, begitu juga bisa membuat kurva permintaan ke kanan. Dan kalau misalkan populasinya menjadi dikit, itu juga bisa menggeser kurva permintaan ke kiri, dan itu tidak bagus ya. Dan yang ketiga adalah gerakan sepanjang kurva penawaran. Nah, di sini adalah kita akan melihat bagaimana kurva penawaran itu terjadi. Dikarenakan misalkan harga buku itu mahal, nah otomatis penawaran kita juga menurun. Mengapa? Karena kita juga melihat kalau misalkan di toko lain buku itu jadi murah, kita akan berubah pikiran untuk membeli ke toko yang lain. Nah, akibatnya juga itu berapa kurva permintaan akan bergeser ke kanan juga. Setidaknya sih seperti itu. Dan yang terakhir adalah pergeseran kurva penawaran. Nah, di sini ada 3 faktor, yaitu adalah teknologi dan pendapatannya, dan harga faktor produksi dan pajak. Dan saya akan menjelaskan ketiga ini. Yang pertama adalah harga faktor produksi. Pembayaran akan berpegang teguh kepada harga faktor produksi. Mengapa? Misalkan ada menggaji karyawan, misalkan karyawan sebanyak 600. Apabila itu terjadi, otomatis kita juga bisa mengalami pendapatan kita atau karena kita terlalu banyak atau terlalu tinggi menggaji para karyawan kita, dan itu bisa menyebabkan kita kehabisan barang dan kehabisan modal, sehingga itu bisa menyebabkan kerugian, dan itu juga bisa menggeser kurva permintaan ke sebelah kiri. Nah, yang kedua adalah pajak. Misalkan pajak ini juga berdampak secara negatif, dikarenakan kalau misalkan barang itu termasuk pajak bisa membuat pajak yang tinggi, otomatis barang itu jarang yang minat, dikarenakan itu pajak itu terlalu tinggi, dan itu juga mempengaruhi terhadap konsumen. Itu juga bisa mendapatkan permintaan itu, kurva permintaan itu menggeser ke kiri. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini berdampak positif. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan teknologi canggih dalam suatu barang, itu juga bisa membuat kita menjadi barang yang bagus. Nah, otomatis itu juga bisa menggeser permintaan kurva ke kanan. Nah, sekian dari saya. Bye bye.
Di sini saya akan menjelaskan elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dibagi menjadi tiga, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, dan elastisitas pendapatan. Nah, yang pertama adalah elastisitas permintaan harga. Elastisitas permintaan harga adalah mengukur seberapa besar perubahan barang itu sendiri terhadap suatu jumlah barang yang diminta. Nah, contoh rumusnya ini. Rumus perhitungannya adalah rumus koefisien elastisitas permintaan adalah suatu angka yang menggambarkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta dibandingkan dengan perubahan harga. Rumusnya. Di sini saya akan menampilkan contoh soalnya. Jadi contoh soalnya adalah harga jumlah beras yang diminta. Harganya adalah 5.000, jadi jumlah beras yang diminta 10.000. Yang kedua, harganya adalah 3.000 dan jumlah yang diminta adalah 20.000. Jadi yang pertama ini kasus harga menurun dibandingkan berapa elastisitas permintaan beras saat harga berubah turun dari 5.000 ke Rp 3.000. Nah, rumusnya adalah ED sama dengan 20.000 dikurang 10.000 dibagi 10.000 dibagi 3.000 dikurang 5.000 dibagi 5.000 sama dengan 10.000 per 10.000 dibagi min 2.000 per 5.000 sama dengan 1 per 1 per min 2 per 5 sama dengan min 5 per 2 sama dengan min 2,5. Nah, nilai yang diperoleh adalah negatif karena sifat hubungan harga dan jumlah barang yang diminta berkebalikan. Makna nilai dari koefisien permintaan beras sebesar 2,5. Berarti ketika harga berubah turun sebesar 1%, jumlah beras yang diminta berubah naik sebesar 2,5%. Pengurangan harga sebanyak 40%, 2.000 per 5.000. Menambah jumlah beras yang diminta sebanyak 100%, 10.000 per 10.000. Yang kedua adalah contoh kasus harga menurun. Rumusnya adalah ID 20.000 dikurang 10.000 per dalam kurung 10.000 ditambah 20.000 dibagi 3.000 dikurang 5.000 per 3.000 plus 5.000 dibagi 2 sama dengan 10.000 per 15.000 dibagi min 2.000 per 4.000 sama dengan 2 per 3 dibagi min 2 per 2 sama dengan min 4 per 3 sama dengan 1 min 1,33. Jadi nilai koefisien permintaan beras sebesar 1,33 berarti ketika harga berubah turun sebesar 1%, jumlah beras yang diminta berubah naik sebesar 1,33%. Penurunan harga sebanyak 50%, 2.000 per 4.000 menambah jumlah beras yang diminta. Diminta sebanyak 66,67%. Nah, di sini saya akan menjelaskan tingkat elastisitas permintaan. Yang pertama adalah elastis. Nilai koefisien ID lebih kecil daripada 1. Perubahan jumlah harga yang diminta lebih besar dari perubahan harga. Yang kedua, tidak elastis. Nilai koefisien 0 lebih besar daripada ID lebih kecil daripada 1. Perubahan jumlah barang yang diminta kecil dari perubahan harga. Yang ketiga adalah tidak elastisitas sempurna. Nilai koefisien ID sama dengan 0, perubahan harga titik tidak mengubah jumlah yang diminta. Yang keempat adalah elastisitas sempurna. Nilai koefisien ID sama dengan sempurna. Perubahan permintaan tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Permintaan berubah-ubah pada suatu harga tertentu. Yang kelima adalah elastis uniter. Nilai koefisien ID sama dengan 1. Perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah yang diminta. Yang kedua adalah elastisitas permintaan silang. Elastisitas permintaan silang atau elastisitas silang isi mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta terhadap barang lain. Rumusnya adalah isi sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang Y. Elastisitas permintaan silang terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas silang barang substitusi dan elastisitas silang barang komplementer. Yang ketiga adalah elastisitas permintaan pendapatan. Pendapatan adalah faktor yang juga menentukan permintaan selain harga barang itu sendiri. Rumusnya adalah EY sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Hubungan
searah antara perubahan pendapatan dan perubahan jumlah barang yang diminta menggambarkan elastisitas pendapatan yang positif. Barang-barang yang memiliki elastisitas pendapatan positif adalah barang normal. Apabila perubahan pendapatan dan jumlah barang yang dibeli bergerak ke arah berkebalikan, maka elastisitas silang bernilai negatif. Terakhir adalah faktor penentu elastisitas permintaan. Ada beberapa faktor yang menimbulkan perbedaan dalam elastisitas permintaan berbagai barang. Yang pertama adalah banyaknya barang pengganti yang tersedia. Jika suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaan cenderung untuk bersifat elastis. Nah, yang kedua adalah persentasi pendapatan yang dibelanjakan. Besar bagian pendapatan diminta untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Yang ketiga adalah jangka waktu analisis. Lamanya pengamatan terhadap perubahan harga barang berpengaruh terhadap elastisitas. Nah, semakin lama jangka waktu yang digunakan analisis terhadap permintaan, maka semakin elastisitas permintaan akan barang tersebut. Nah, manfaatnya dari menaksir elastisitas permintaan adalah yang pertama, bagi perusahaan faktor tersebut dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan penjualan. Nah, yang kedua adalah bagi pemerintah dapat menjadi alat untuk meramalkan kesuksesan dari kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan. Di sini yang akan saya bahas lebih rinci yaitu tentang elastis dari penawaran. Namun sebelum kita ke sana, kita harus mengetahui dulu nih, apa pengertian elastis penawaran menurut para ahli, tetapi secara umum. Nah, yaitu adalah tingkat atau derajat kepekaan penawaran dalam menghadapi perubahan harga. Nah, jika kenaikan harga barang dibarengi dengan peningkatan barang yang ditawarkan, maka hal semacam ini disebut elastis. Sebaliknya, jika peningkatan harga diikuti dengan adanya peningkatan barang yang ditawarkan, maka kejadian penawaran disebut dengan inelastis. Jadi beda ya teman-teman. Nah, untuk elastis penawaran atau ES mengukur seberapa besar perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu ES sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan per presentasi perubahan harga, yaitu rumus perhitungannya yaitu ES sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi Q1 dibagi lagi P2 dikurang P1 dibagi P1. Jadi lihat modulnya ya teman-teman kalau tidak paham. Nah, keterangannya itu yaitu ES adalah elastis penawarannya. Nah, untuk case 1 yaitu jumlah yang ditawarkan pada keadaan awal. Nah, kalau bedanya sama Q2 yaitu keadaan akhir. Bedanya hanya di awal dan di akhir. Nah, untuk P1 dan P2 yaitu adalah harga pada keadaan awal. Nah, bedanya sama P2 yaitu keadaan yang di akhir. Jadi bedanya itu harga pada keadaan awal dan pada keadaan akhir itu teman-teman. Nah, untuk rumus perhitungan koefisiennya itu elastis yang disempurnakan yaitu ES sama dengan Q2 dikurangi 1 dibagi Q1 plus Q2 per 2 itu setelah tutup kurung tadi ya, baru per 2. Nah, dibagi lagi P2 dikurang P1 tutup kurung buka kurung P2 ditambah P1 per 2. Nah, itu di sini ada contoh soalnya di modul. Nah, contoh soalnya itu yaitu harga dari 2000 menjadi 4000. Selanjutnya jumlah beras yang ditawarkan yaitu 30.000 menjadi 60.000 kg. Nah, di sini pertanyaannya berapa elastis penawaran beras saat harga berubah naik dari 2000 sampai 4000 ke 4000. Nah, ini rumusnya pakai yang disempurnakan tadi teman-teman. Nah, ES sama dengan 60.000 dikurang 30.000 dibagi 60.000 ditambah 30.000 tutup kurung per 2. Nah, dibagi lagi 4.000 dikurang 2.000 dibagi 2.000 plus 4.000 ditutup kurung dibagi 2. Nah, itu sama dengan 30.000 dibagi 45.000 per 2.000 dibagi 3.000. Nah, itu hasilnya per
2/3 per 2/3 sama dengan 1, teman-teman. Nah, untuk soal yang keduanya itu sama, cuma dia bedanya dari harga turun. Dia kan dari 4.000 ke 2.000. Nah, bedanya itu dia minus. Nah, untuk di situ bisa lihat di modul pas ininya sama. Nah, makna nilainya itu yaitu dari nilai koefisiennya itu penawaran beras sebesar 1 berarti ketika harga berubah turun sebesar 1%, teman-teman. Nah, jumlah beras yang ditawarkan itu berubah turun sebesar 1% juga. Penurunan harga sebanyak 66,67% dari 2.000 per 3.000. Nah, menurunkan jumlah beras yang ditawarkan itu sebanyak 66,67%, 3.000 per 30.000 per 45.000 kg. Nah, kayak gitu, teman-teman. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan nilai guna utility kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Manfaat atau kepuasan konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam pendekatan nilai guna kardinal. Teori nilai guna utility. Kepuasan atau kenikmatan konsumen dalam mengkonsumsi barang disebut nilai guna atau utility. Semakin tinggi kepuasan, maka semakin tinggi nilai guna atau utility-nya. Nilai guna dibagi menjadi nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal adalah pertambahan kepuasan akibat dari pertambahan penggunaan satu unit barang tertentu. Contoh nilai guna total dari mengkonsumsi 10 roti meliputi seluruh kepuasan yang diperoleh dari memakan semua roti tersebut. Nilai guna marginal dari roti ke-10 adalah pertambahan kepuasan yang diperoleh dari memakan roti yang ke-10. Hipotesis teori nilai guna. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang-orang yang mengkonsumsinya. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi menurun dan negatif, yang menyebabkan nilai guna total menjadi menurun. Pada hipotesis nilai guna akan ditunjukkan sebuah tabel dan dua gambar. Pada tabel ini ditunjukkan nilai guna total dan nilai guna marginal dari memakan buah apel. Berdasarkan tabel ini, nilai guna marginal akan positif sampai dengan apel ke-7, sehingga nilai guna total terus-menerus bertambah jumlahnya. Apel ke-8 menunjukkan nilai marginal yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan maksimal ketika memakan apel adalah ketika memakan apel yang ke-7. Tambahan-tambahan apel yang selanjutnya akan mengurangi kepuasan. Kepuasan memakan 8, 9, atau 10 apel akan lebih rendah daripada memakan 7 apel. Pada gambar ini, awal dari kurva nilai guna total bermula dari titik 0 yang menunjukkan waktu tidak terdapat konsumsi, sehingga nilai guna total adalah 0. Awalnya, kurva nilai guna total naik yang menggambarkan jika konsumsi apel bertambah, nilai guna total bertambah tinggi. Kurva nilai guna total mencapai titik maksimum di apel ke-7. Setelah apel ke-7, kurva nilai guna total mulai menurun. Sementara itu, kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menggambarkan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar X sesudah jumlah apel yang ke-7 sehingga nilai guna marginal adalah negatif. Syarat pemaksimalan nilai guna adalah MU barang A per PA sama dengan MU barang B per PB sama dengan MU barang C per PC. D. Teori nilai guna dan teori permintaan. Sifat permintaan dapat diterangkan dengan menggunakan teori nilai guna. Ada dua faktor yang
menyebabkan permintaan suatu barang berubah apabila barang itu mengalami perubahan, yaitu efek pergantian dan efek pendapatan. 1. Efek pergantian. Perubahan harga suatu barang akan mengubah nilai guna marginal per harga barang dari barang yang mengalami kenaikan tersebut. Jika harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per harga akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Misalnya, harga barang B bertambah tinggi, maka MU barang B per PB akan menjadi lebih kecil dari nilai awal. Jika dibandingkan dengan harga barang-barang lainnya yang tidak mengalami perubahan, maka dapat dilihat keadaannya yaitu MU barang A per A lebih dari MU barang B per B. Yang kedua, efek pendapatan. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi lebih sedikit atau semakin sedikit jika pendapatan tidak mengalami perubahan. Kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi berbagai jumlah barang yang dikonsumsinya, termasuk jumlah barang yang mengalami kenaikan harga. Begitu pula jika harga suatu barang mengalami penurunan. Penurunan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin besar jika pendapatan tidak mengalami perubahan. Membentuk kurva permintaan. Misalkan konsumen mengkonsumsi hanya 2 jenis barang, yaitu makanan dan pakaian. Pada kondisi keseimbangan awal, harga makanan adalah Rp10.000 dengan jumlah unit makanan yang dibeli sebesar 10 unit. Diasumsikan seterusnya harga pakaian tetap, sedangkan harga makanan turun menjadi Rp5.000. Konsumen akan menambah konsumsi makanan menjadi 15 unit, sehingga keseimbangan dapat tercapai. Kemudian, harga makanan naik menjadi 15.000, sedangkan harga pakaian. Keseimbangan tersebut menyebabkan konsumen mengurangi kuantitas makanan yang dibelinya dan mencapai keseimbangan ketika membeli 5 unit makanan. Kesimpulan yaitu pada harga Rp15.000 sebanyak 5 unit akan dibeli. Pada harga Rp10.000 sebanyak 10 unit akan dibeli. Pada harga Rp5.000 sebanyak 5 unit akan dibeli. Dan berdasarkan kesimpulan diperoleh kurva permintaan yang menunjukkan sifat permintaan, yaitu ketika harga naik maka jumlah barang yang diminta meningkat. Surplus konsumen adalah kelebihan kepuasan karena mengkonsumsikan suatu barang yang telah dibayar dengan sejumlah uang tertentu. Secara grafik, surplus konsumen ditunjukkan sebagai area di bawah kurva permintaan dan di atas harga keseimbangan. Itulah tadi penjelasan dari materi bab 5 tentang teori perilaku konsumen, Cardinal Utility Approach. Semoga dapat memberikan manfaat, dan apabila ada kesalahan perkataan saya minta maaf.